Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Di layar berita yang penuh angka triliunan, kita sering lupa pada satu nama di balik kerumunan. Hari ini, biarkan angka-angka abstrak itu menepi sebab ada satu jiwa yang sedang diadili sepi. Amsal Christy Sitepu. Ia bukan pemegang stempel yang punya kuasa, bukan pula elit yang membagi-bagi harta bangsa. Ia bukan penentu kebijakan di meja pejabat negeri. Ia hanyalah seorang videografer pengabdi profesi. Tangannya tak memegang anggaran negara, hanya memegang kamera, merekam wajah desa dengan seksama, meramu kreasi dalam corak seni dokumentari. Namun di bawah langit Karo yang dingin membeku, Amsal kini terbelenggu, nasibnya menjadi kaku. Tuduhan korupsi menghujam seolah ia dalang utama. 200 juta rupiah dianggap dosa yang luar biasa. Mari sejenak kita tarik garis kenyataan di mana triliunan rupiah raib dalam kegelapan, rapi, terstruktur, dan seringkali tidak tersentuh. Sementara keadilan pada yang kecil tampak begitu angkuh. Mengapa pedang hukum begitu gesit mencari sasarannya pada seorang videografer yang tak punya perisai di belakangnya? Apakah ini murni sebuah penegakan aturan atau sekedar sandiwara untuk memenuhi laporan? Pertanyaannya sederhana namun mengiris nurani. Apakah hukum sedang tegak berdiri mencari jati diri? Atau ia hanya memilih jalan yang paling landai, menangkap yang mudah sementara yang besar tetap tak tergapai? Ini bukan sekedar soal satu orang, ini tentang ribuan pekerja kreatif yang kini merasa bimbang. Sebab di sistem yang sedang berkata ia bekerja, mungkin kebenaran hanyalah soal siapa yang paling mudah dijadikan mangsa. Mari kita bedah faktanya. Kasus ini bermula di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyeknya terdengar sederhana, pembuatan video profil desa, dan sumber dananya jelas, dana desa. Penyidik menemukan adanya dugaan kerugian negara. Ada 3 poin utama yang dituduhkan: markup anggaran, selisih biaya antara apa yang dibayarkan dan apa yang dikerjakan, serta ketidaksesuaian antara rencana awal dan realisasi di lapangan. Hingga kemudian muncul satu nama tunggal, Amsal Christy Sitepu. Disinilah letak kejanggalannya. Dalam sebuah proyek pemerintah yang melibatkan birokrasi, biasanya ada rantai komando yang panjang. Ada bendahara desa, ada kepala desa, ada pengawas proyek. Namun dalam narasi yang berkembang seolah-olah semua dosa ini berhenti di tangan sang videografer. Tidak ada drama penggeledahan di kantor besar, tidak ada nama pejabat tinggi yang terseret, tidak ada jaringan sistematis yang dibongkar, hanya satu orang pelaksana teknis. Bukankah ini terasa terlalu rapi, terlalu sederhana untuk sebuah kasus yang dilabeli korupsi negara? Mari kita bicara angka. Amsal menawarkan harga 30 juta rupiah per satu video profil desa dengan durasi sekitar 40 menit. Bagi orang awam, 30 juta mungkin terdengar besar, namun bagi profesional videografer, angka ini justru di bawah standar pasar dengan durasi panjang. Sebagai perbandingan, video profil kementerian atau lembaga negara di sistem lelang resmi bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Video karya Amsal pun dikerjakan dengan standar produksi yang layak. Ada teknik pengambilan gambar yang bagus, desain produksi yang terukur, dan durasinya pun panjang. Namun kejaksaan menggunakan hasil audit Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang menyebutkan nilai wajar video tersebut seharusnya hanya 24,1 juta rupiah. Dari selisih 5,9 juta per desa dikalikan 20 desa, muncullah angka kerugian negara sekitar 202 juta rupiah. Pertanyaannya, dari mana angka 24,1 juta itu muncul? Inilah titik di mana akal sehat kita diuji. Hasil audit inspektorat tersebut mendapatkan angka 24,1 juta dengan cara menolkan atau menggratiskan komponen-komponen vital dalam produksi video. Menurut auditor dan jaksa, biaya editing seharusnya nol. Biaya penggunaan mikrofon atau clip-on juga nol. Biaya ide dan proses cutting juga dianggap nol. Dan ini adalah penghinaan terhadap profesi kreatif. Bagaimana mungkin proses post-production yang memakan waktu berhari-hari, menggunakan software berbayar, alat komputer spek tinggi, dan keahlian editor dianggap tidak memiliki nilai ekonomi?
Bahkan untuk konten media sosial sederhana saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Menganggap biaya editing adalah nol dalam sebuah video profile berdurasi 40 menit bukan hanya tidak profesional, tapi menunjukkan ketidakpahaman total terhadap industri yang mereka audit. Kejanggalan tidak berhenti di audit. Dokumen dakwaan jaksa dinilai sangat bermasalah secara hukum. Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, payung hukum utamanya adalah Perpres nomor 16 tahun 2018. Anehnya, dasar hukum ini justru tidak dicantumkan dalam dakwaan. Jaksa justru fokus pada Permendagri dan peraturan LKPP yang bersifat operasional. Secara teori hukum, ini adalah lompatan yang menyesatkan. Mari kita jujur pada diri sendiri, mengapa publik begitu marah? Mengapa netizen bereaksi keras terhadap kasus seorang videografer di pelosok Karo? Jawabannya bukan soal angka 200 juta rupiah, tapi soal rasa tidak adil yang sudah lama mengendap di dada masyarakat. Pertama, publik melihat target yang dipilih adalah mereka yang aman. Pekerja kreatif adalah warga sipil biasa. Mereka tidak punya kekuasaan politik, tidak punya perlindungan dari partai, dan tidak punya koneksi ke lingkaran elit. Menangkap mereka tidak akan menimbulkan guncangan politik. Yang kedua, kasus ini menghidupkan kembali narasi lama yang menyakitkan. Kecil dipukul, besar dilindungi. Apakah narasi ini selalu benar? Secara hukum mungkin tidak. Tapi kenyataan di lapangan membuatnya terasa sangat masuk akal. Yang ketiga, soal momentum atau timing. Publik sudah lelah. Kita telah melihat kasus korupsi triliunan yang berlarut-larut, tersangka yang bisa tersenyum di depan kamera, atau elit yang seolah kebal hukum. Di tengah kelelahan itu muncul kasus Amsal. Kemarahan publik yang terpendam akhirnya menemukan sasarannya. Jika kasus Amsal ini lolos dan menjadi vonis tetap, ini akan menjadi lonceng kematian bagi pekerja kreatif yang ingin berkontribusi pada negara. Ada puluhan ribu videografer, desainer, editor, dan pekerja event organizer di Indonesia yang sering mendapatkan proyek pemerintah, desa, atau daerah. Jika setiap selisih harga yang dihitung secara sepihak oleh auditor yang tidak paham teknis bisa berakhir di penjara, maka tidak akan ada lagi profesional yang mau bekerja untuk pemerintah. Kita akan kembali ke era di mana proyek negara hanya dikerjakan oleh orang dalam yang pinter bermain dokumen, bukan oleh profesional yang benar-benar bisa menghasilkan karya berkualitas. Hukum yang seharusnya melindungi warga negara kini tampak seperti alat hitung yang kaku, tanpa konteks dan tanpa empati terhadap realitas lapangan. Mari kita masuk ke wilayah yang jarang dibahas di ruang sidang. Siapa sebenarnya yang menyusun anggaran? Dalam banyak proyek di tingkat desa, kita sering menemukan pola yang sama. Aparat desa terkadang tidak memahami teknis pekerjaan spesifik seperti produksi video. Akibatnya, vendor atau pekerja sering diminta untuk menyusun rencana anggaran biaya atau RAB mereka sendiri. Disinilah letak jebakannya. Seseorang yang mengerjakan proyek sekaligus diminta menentukan harganya. Jelas ada konflik kepentingan, tapi pertanyaannya, jika terjadi markup, apakah mungkin hanya si videografer yang tahu? Dalam sistem birokrasi kita, uang tidak bergerak tanpa tanda tangan, uang tidak cair tanpa persetujuan pemegang kuasa anggaran. Lantas, jika ada keuntungan dari selisih harga itu, siapa yang benar-benar menikmatinya? Karena dalam anatomi korupsi, pelaku sebenarnya seringkali bukanlah mereka yang memegang kamera atau berkeringat di lapangan, melainkan mereka yang mengendalikan pena dan keputusan di balik meja. Sementara Amsal harus duduk di kursi pesakitan karena selisih biaya editing yang dianggap nol. Kita melihat di sisi lain para tersangka korupsi besar masih bisa menikmati udara bebas, bahkan merayakan hari raya di rumahnya. Publik bertanya, mengapa energi negara begitu besar dihabiskan untuk mengejar seorang videografer atas nilai yang secara pasar sangat wajar, sementara kebocoran anggaran di level elit seringkali menguap begitu saja. Penegakan hukum atas korupsi harus diapresiasi, namun jika targetnya hanya rakyat kecil yang tidak punya perlindungan politik, maka itu bukan penegakan hukum, itu adalah penindasan administratif. Secara administratif, mungkin berkas perkara ini terlihat sempurna. Ada selisih uang, ada hasil audit kerugian negara, dan ada tersangka, kasus pun selesai. Namun, hukum bukan sekedar prosedur hitam di atas putih. Hukum juga harus memiliki akal sehat. Kita harus berani bertanya, apakah semua selisih biaya otomatis berarti korupsi?
Dalam dunia kreatif, harga adalah hal yang relatif. Kualitas video, penggunaan alat, hingga keahlian editor tidak bisa dihitung persak seperti kita membeli semen untuk membangun jembatan. Jika penegak hukum gagal memahami konteks industri kreatif ini, maka hukum berubah menjadi alat hitung yang kaku dan buta. Resiko terbesarnya adalah ketakutan. Jika semua pelaksana teknis bisa dengan mudah dikriminalisasi karena urusan administratif, siapa lagi profesional yang berani bekerja untuk negara? Kita sedang menciptakan masa depan di mana orang-orang kompeten akan menjauhi proyek pemerintah karena takut berakhir di balik jeruji besi atas kesalahan yang mungkin bukan milik mereka sepenuhnya. Kita harus bicara jujur meskipun ini tidak nyaman. Mengapa kasus kecil seperti ini lebih cepat selesai? Jawabannya adalah jalur dengan hambatan terkecil. Kasus kecil itu jelas, cepat, dan yang terpenting aman. Tidak ada resiko bagi karir penyidik, tidak ada tekanan dari kekuatan politik besar di belakangnya, tidak ada pengacara mahal yang akan melakukan perlawanan pra-peradilan bertubi-tubi. Sebaliknya, kasus besar bersifat rumit. Ia melibatkan jaringan yang mampu membeli pengaruh dan kekuasaan yang bisa menekan balik. Mengejar koruptor triliunan membutuhkan keberanian luar biasa dan integritas yang tak tergoyahkan. Maka realitas pahitnya adalah lebih mudah menangkap mereka yang memang bisa ditangkap daripada mengejar mereka yang sulit disentuh. Ini adalah jalan pintas untuk memenuhi kuota prestasi birokrasi, namun gagal total memenuhi rasa keadilan publik. Mari kita bandingkan dengan fenomena di level elit. Kita melihat sejarah mencatat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan pada kasus-kasus raksasa. Ingat skandal BLBI. Setelah puluhan tahun, tersangka utamanya mendapatkan SP3 dengan alasan syarat penyelenggara negara tidak terpenuhi. Atau kasus-kasus korupsi lahan besar yang di tingkat kasasi hukumannya dipangkas secara drastis atau dialihkan dari pidana menjadi perdata. Jika hukum terus-menerus memilih korban yang paling mudah, maka hukum bukan lagi panglima, melainkan sekedar instrumen manajemen risiko bagi penguasa. Di ruang sidang yang pengap oleh tumpukan kertas, integritas pengadilan kini sedang diuji dengan sangat keras. Apakah hakim akan menimbang fakta dengan mata yang jernih atau sekedar hanyut dalam arus administrasi yang tertatih-tatih? Kita tidak sedang berdiri untuk membela para koruptor. Kita berdiri untuk akal sehat yang kini sedang diterjang kotor. Sebab jika jemari editor dianggap tidak bernilai harganya dan ide-ide kreatif dianggap gratis, tak ada maknanya, maka yang sedang dipenjara bukan hanya tubuh Amsal seorang diri, tapi martabat seluruh pekerja kreatif di negeri ini telah mati. Amsal berhak bebas, bukan karena ia kebal, tapi karena sistem ini sedang kehilangan akal. Jangan biarkan pedang keadilan hanya tajam ke arah jelata, hanya karena mereka adalah target yang paling mudah dicari celah. Itu bukan keberanian, melainkan langkah pengecut yang terencana, menangkap yang lemah demi laporan yang terlihat paripurna. Kini, biarkan sebuah tanya menetap di ruang batin Anda. Apakah yang kita saksikan ini benar-benar hukum yang bertahta? Atau hanya sebuah ilusi keadilan yang dipaksakan ada agar sistem terlihat seolah sedang bekerja keras bagi bangsa? Sebab kawan, jika hukum hanya bernyali pada yang kecil dan lunglai pada yang raksasa, jika ia gagah pada yang lemah namun gemetar pada yang berkuasa, maka masalahnya bukan lagi tentang satu kasus yang kita bahas di sini, tapi tentang sistem yang sedang sakit yang butuh kita bedah kembali di hadapan hukum yang adil. Tak boleh ada yang terlalu kecil untuk dilindungi dan tidak boleh ada yang terlalu besar untuk diadili.